Halo, halo, suaraku berisik gak, guys? Halo, tes tes, suaraku berisik gak di sini? Lumayan berisik, Mbak. Tapi kedengeran nggak? Agak lumayan Oh, berisik, nih, Mbak. kalau gitu mungkin teman-teman yang belum join bisa minta tolong suruh join ya. Aku tunggu 5 menit. Iya, aku soalnya lagi di luar tadi di kantor terus cari tempat. Oke, mungkin teman-temannya yang belum join bisa diingetin ya. Halo guys, selamat malam semuanya. BTW suara aku kedengaran jelas nggak? Oh, jelas. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang belum join, aku absensi terlebih dahulu ya guys. Nah di sini kenapa aku bikin absensi itu 2 kali? Kita tuh sepakat karena biasanya kan ada tuh beberapa anak yang joinnya di awal doang atau mungkin di akhir doang. Nah takut buat tiba-tiba di tengah-tengah nggak join, jadi kita tuh kayak antisipasi gitu. Jadi ada absensi 2 kali di awal sama yang di akhir itu benar-benar mengikuti kelas sampai akhir atau tidak. Seperti itu ya guys buat alasannya kenapa kita tuh absensi 2 kali. Oke. Sebelumnya aku juga minta maaf karena aku nggak bisa on badan juga. Yang pertama yaitu Astri Aulia Ardini. Ada nggak? Nggak ada ya?
Kedua, Ari Kusuma Sumantri. Sorry guys, salah. Kalian kelas PPLA kan ya? Oke, sorry ya guys, kurang fokus. Yang pertama yaitu Takia Ardelia Pratiwi. Hadir, Mbak. Oke, yang kedua Dini Indriani. Hadir nggak? Hadir, Mbak. Hadir. Ketiga Haikal Nuril Abiyid. Duta Artika Wahyu Nugraha. Hadir, Mbak. Raffi Jauhari. Hadir, Mbak. Rafif Jatma Ahmadiyah. Hadir. Divo Tahta Imanullah. Hadir, Mbak. Nabila Anjani Robiatul Adawiyah. Hadir, Mbak. Oke. Kevin Berkat Selamat. Belum ada ya. Rizal Bagus Hidayat. Elvira Fani Rahmasari. Hadir, Mbak. Jihan Salsabila Ramadhani. Jihan belum ada. Jihan udah ada, Mbak. Itu di komen mic-nya lagi rusak. Dia udah raise hand. Oke, makasih ya yang udah mau konfirmasi. Felicita Dian Puspitasari. Ada nggak? Felicita. Oke. Citra Sultan Fatih Nur Rafi. Hadir, Mbak. Karenina Zahra Yuvianti. Hadir, Mbak. Horiza Ligar Indrastata. Hadir, Mbak. Hikmatul Kamila. Hadir, Mbak. Silsilia Dwi Febrianti. Hadir, Mbak. Dinar Ayu Hadir. Priscilia Renata Deva. Hadir. Yanuario Muhammad Adi Mada. Hadir, Mbak. Jeta Ayu Aulia. Hadir, Mbak. Devina Firda Cahyani. Hadir, Mbak. Nadia Putri Huzumah Wardani. Hadir, Mbak. Muhammad Faik Amar. Hadir, Mbak. Ya? Oh. Safila Elsa Favilia. Hadir, Mbak. Reka Ananda Putri. Hadir, Mbak. Belum ada Reka? Hadir, Mbak. Oke. Novita Nur Aini. Hadir, Mbak. Marieta. Belum ada Marieta. Oke. Nurma Hania Agustina. Udah? Nggak ada, Mbak. Iya, katanya laptopnya lagi ketumpahan air, Mbak. Ilmi Khoida. Hadir, Mbak. Valentin.
Yovita Aderia, Hadir Mbak. Neva Ulil Laili, Hadir Mbak. Fatima Azharo, Hadir Mbak. Eva Oktaviana, belum ada Eva. Hadir Mbak. Oke, Firman Ardiansa, Firman Ardiansa belum ada ya? Oke, Farik Abdemanaf, Hadir Mbak. Bagus Ilman Huda, Hadir Mbak. Andri Puspita Dewi, belum ada. Andri Puspita Dewi. Oke. Dinda Rahma Juwita, Dinda belum ada. Hadir Mbak Dinda. Oke. Hadir Mbak. Oke. Khonza Betana, Hadir Mbak. ya. Oke, hadir yang selanjutnya Muhammad Afif Rahman Zaki. Belum ada. Hadir Mbak. Hadir Mbak. Sebentar. Oke. Andini Niswa Nabila, Hadir Mbak. Jessica Adelia Saputri. Jessica Adelia belum ada ya? Hadir Mbak. Hadir Mbak. Triantono Adi Priyamodo. Sorry guys. Hadir Mbak. Oke, ini yang belum ada atas nama Firman Ardiansa sama Andri Puspita Dewi. Oke. Oke, Kak Esther, Kak Esther ada nggak ini? Makasih Kak Nisa udah dibantu absen. Mungkin sebelum kita mulai kelas boleh minta tolong teman-teman buat on cam kayak biasanya kita dokumentasi dulu kali ya. Bentar. Oke. Ini yang bisa on cam boleh on cam ya, teman-teman. Ini Kak Nisa nggak on cam ya? Nggak bisa, Kak. Ya udah, oke deh. Mungkin aku hitung ya. Boleh minta tolong nggak teman-teman screenshotin siapa bisa? Keaktifan, tolong. Aku. Oke, siapa tadi? Tagia. Oke, guys. Hitung ya, Tak. 1, 2, 3. Oke, makasih. Mungkin yang bisa on cam boleh stay on cam ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materi kita malam hari ini. Bentar aku share. Udah masuk belum share screen-nya? Aman-aman, Kak. Oke, silahkan Kak. Oke, sekarang ini pertemuan minggu ke-12. Bentar lagi UTS ya, guys. Kalau nggak salah tuh minggu 14 nggak diajukan ya. Semoga enggak sih. Buat pembahasannya kali ini yaitu role terkait tester. Nah, aku mau nanya, seharusnya teman-teman udah pada tahu kan role tester itu ngapain, kayak gimana, apa itu. Aku mau nanya kepada teman-teman, ada yang mau jelasin nggak kira-kira terkait role tester itu apa, gimana, atau bagaimana? Ayo guys, yang
mau menjawab pertanyaanku, nanti dapat nilai poin keaktifan. Gimana teman-teman? Halo, halo. Ini pada aman nggak kalau kelas aman ya? Itu dari Dio guys. Oke, Divo. Iya, boleh. Gimana Divo? Jadi role tester itu kerjanya Mbak, mentesting sebuah software yang udah jadi, yang dibuat oleh programmer. Nah, tester ini nggak hanya ngetes programnya aja, tapi usability testingnya juga. Kegunaan aplikasinya itu Divo sendiri role-nya sebagai apa? PM, Mbak. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak terkait pengertian tester atau job desk-nya mungkin? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada lanjut sih. Divo nih berapa ya? 1083, Mbak. 1083, oke. Mungkin aku lanjut aja ya. Next, Kak. Kan si Divo, kalau tester itu tuh emang bertanggung jawab buat ngetesting software yang udah jadi, mengevaluasi perangkat lunaknya. Nah, jadi seorang tester itu adalah seorang yang profesional yang memiliki peran penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis pengujian pada perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Dan tester itu juga harus bisa memastikan bahwa perangkat lunak itu sendiri itu harus bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan atau bug seperti itu. Next, Kak. Nah, terkait job desk tester, yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis. Nah, artinya di sini tuh seorang tester tuh harus benar-benar bisa memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna dan di perangkat lunak yang akan dikembangkan. Terus juga biasanya tuh melibatkan komunikasi dengan stakeholder, terus membuat dokumen spesifikasinya, terus memungkinkan juga buat melakukan beberapa penelitian tersendiri. Oke, Andri Puspita Dewi. Nah, job desk yang kedua yaitu merancang skenario tes dan kasus uji. Nah, ini juga merupakan salah satu job desk dari tester yang dimana langkah-langkah yang akan mereka ikuti saat menguji perangkat lunak memastikan bahwa semua fungsi bekerja dengan baik dan semua kebutuhan terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu melakukan tes dan melaporkan cacat atau bug. Nah, jadi si tester ini kemudian tuh menjalankan kasus uji yang telah mereka rancang, terus seringkali dengan bantuan alat otomasi tes. Terus jika mereka tuh menemukan bug atau cacat, maka tuh mereka tuh akan melaporkan kepada tim pengembangannya, yaitu si programmer itu sendiri. Nah, poin yang keempat yaitu melakukan uji regresi untuk memastikan perbaikan cacat atau bug. Artinya setelah bugnya itu diperbaiki, si tester itu akan melakukan uji regresi untuk memastikan bahwa perbaikan tidak mempengaruhi fungsi lain dari perangkat lunak. Terus yang kelima yaitu menilai risiko dan kelayakan pengujian. Nah, tester di sini tuh juga bertanggung jawab untuk menilai risiko yang terkait dengan bug yang ditemukan dan menentukan
apakah lebih lanjut pengujian itu diperlukan atau apakah perangkat lunak siap untuk dirilis seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Si tester ini harus benar-benar bisa bekerja sama dengan tim pengembangnya atau programmer untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu bisa berfungsi dengan baik atau belum. Terus biasanya ini juga melibatkan terkait diskusinya yaitu terkait permasalahan fitur yang ada. Mungkin kalau memungkinkan biasanya tuh juga ada pembahasan terkait fitur yang baru untuk membenahi beberapa kesalahan yang terjadi seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan teknis. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan tentang pengetahuan dasar tentang bahasa pemrogramannya. Nah, meskipun mereka itu tidak perlu menjadi ahli dalam mereka tuh di situ tuh harus benar-benar bisa mengidentifikasi dan memahami bug atau kesalahan seperti itu. Jadi mereka tuh harus benar-benar mengetahui lebih intinya tapi benar-benar harus bisa mengetahui terkait bahasa pemrogramannya. Terus yang kedua yaitu pengalaman dengan alat otomasi tes. Nah, di sini seorang tester tuh juga harus bisa menggunakan alat otomasi tes ini digunakan untuk melakukan sebuah pengujian secara otomatis. Nah, yang dimana ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian. Jadi seorang tester itu juga harus alat seperti ini. Prioritas dengan sistem database. Tester itu harus memahami bagaimana database itu bekerja, terus termasuk bagaimana datanya itu disimpan, diambil, dan dikelola. Nah, ini tuh sangat penting karena banyak tuh aplikasi perangkat lunak tuh melibatkan terkait interaksi dengan database. Jadi si tester itu juga harus tahu menahu seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memahami metodologi pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini tuh tester kan juga harus memahami bagaimana metodologinya. Nah, kan udah dibahas di pertemuan sebelumnya kan ada berbagai macam metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile Scrum, Waterfall, dan lain-lainnya. Jadi seorang tester itu harus bisa benar-benar memahami metodologi tersebut karena mereka tuh si tester mereka tuh juga mempengaruhi bagaimana pengujian itu dilakukan. Jadi di sini konsepnya si tester itu harus bisa memahami terkait metodologi pengembangannya. Nah, yang terakhir yaitu mampu memahami dan menganalisis kebutuhan pengguna, kebutuhan bisnis. Nah, artinya seorang tester ini harus mampu benar-benar memahami dan menganalisis kebutuhan pengguna, user, dan bisnisnya itu seperti apa. Itu melibatkan pemahaman apa yang diinginkan seorang pengguna dari perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak tersebut tuh akan digunakan dalam konteks bisnis ataupun lain sebagainya. Next, Kak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Esther. Silahkan, Kak.
Oke, makasih Kak Disa. Selanjutnya adalah do as tester dan don't as tester. Mungkin ini ada beberapa poin. Jadi kalau apa yang harus kalian perhatikan atau atau harus kalian lakuin sebagai tester tuh yang pertama harus mendokumentasikan kasus uji dan hasil tes. Jadi kalau tester itu kan kalian nguji produk kalian ya, misal ada bug dan segala macam itu kalian harus mendokumentasikan. Karena apa? Karena yang pertama kalau mau fixing si bugnya itu lebih mudah. Terus kalian juga bisa nyatet kira-kira di produk kalian itu yang perlu di berapa banyak. Jadi biar semuanya itu jelas gitu. Jadi kalau misal udah diperbaikin atau masih proses perbaikan atau ada kendala itu kalian cuma nyampein bugnya di chat gitu kan bisa aja tenggelam kan, atau kalian nyampein spontan kan bisa aja lupa. Tapi kalau kalian mendokumentasikan itu jadi lebih mudah ke track lah istilahnya kayak gitu. Terus harus berkolaborasi dengan pengembang dan stakeholder lainnya. Jadi seperti yang aku sampaikan, kan kalau tester itu nguji produk kan yang berhubungannya kalau misal ada bug tuh pasti sama tim developernya. Jadi kalian harus bisa berkolaborasi, jangan sampai ada miss. Misal kalian nyampein bugnya di A, terus ternyata developernya nangkepnya di B, itu kan fatal banget ya itu. Jadi kalau bisa kalian harus benar-benar bisa membangun komunikasi sama tim developnya gitu. Terus tidak ragu untuk melaporkan masalah atau kekhawatiran. Jadi seorang tester itu harus punya rasa peka sama kesalahan sekecil apapun. Kalau misal kalian menemukan, misal harusnya flow-nya itu lewat jalan A gitu, tapi ternyata dia nembusnya ke jalan lain, itu kalian harus aware itu kira-kira isu atau enggak, itu kira-kira masalah atau enggak, itu harus benar-benar dipastikan. Pokoknya sedikit perbedaan di apa namanya produk kalian tuh harus benar-benar kalian sampaikan sekecil apapun gitu, karena bisa jadi hal kecil itu bisa nyambung kemana-mana kayak gitu. Punya rasa penasaran nih kira-kira error itu karena apa. Jadi kalau di pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya kalau ada kasus-kasus error itu ada apa ya, ada penyebabnya sendiri-sendiri. Jadi misal dia errornya dari bagian API-nya atau front end-nya atau di back end-nya itu punya kodenya sendiri-sendiri, itu kalian bisa cari itu. Misal kayak 404 error itu tuh punya arti gitu. Itu kalian bisa cari-cari aja di internet kenapa gitu. Jadi bisa bener-bener ngerti ini errornya di bagian mana, di bagian back end-nya atau front end-nya kayak gitu. Jangan cuma bilang ini error, tapi kalian sebagai tester harus tahu itu error di bagian mana gitu. Terus don't as tester atau kalian nggak boleh lakuin sebagai tester. Yang pertama sedikit empati terhadap pengembang atau developers. Jadi kayak bodo amat gitu. Kayak tuh ada bug terus developernya bingung, ya udah kalian bingung, kalian diem aja, pokoknya bodo amat. Pokoknya developernya betulin, kayak kalian langsung nyerahin tanggung jawab untuk fixing itu ke developer. Itu satu hal sih. Jadi antara developer sama tester tuh harus benar-benar kerjasama untuk memperbaiki kesalahan yang ada di produk ya kan gitu. Terus skeptis atau meminta informasi dari pengembang dengan penuh kecurigaan. Jadi naruh curiga yang terlalu berlebihan ke developer itu juga nggak baik. Jadi kalian harus jangan apa ya, jangan berlebihan gitu, jangan trust isu lah istilahnya, jangan sama developer gitu. Terus menciptakan konflik dengan pengembang. Jadi misal sebenarnya isu A atau bug A itu nggak ada, tapi kalian buat gitu, itu jangan sih. Bisa jadi masalah di tim kalian juga. Terus keras kepala atau tidak fleksibel dalam mendiskusikan suatu proposal. Ini maksudnya kalian nggak menerima saran gitu. Misal kalian sebagai tester itu menemukan suatu masalah, terus kalian mikirnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara A. Bisa diselesaikan pakai cara lain gitu, tapi kalian kayak tetap kekeh gitu. Itu juga kurang baik sih. Jadi emang kalian bertanggung, tapi kalian juga harus apa ya, menerima pendapat dari tim-tim lain gitu. Jadi tanggung jawab untuk perbaikan sistem itu
jawab keseluruhannya itu ada di tim gitu. Jadi untuk memastikan bahwa sistem itu aman atau enggak tuh bukan hanya tester tapi bekerja sama semua tim kayak gitu. Mungkin aku lanjut ya. Di sini ada beberapa metode testing. Di sini biasanya buat uji dari sisi produknya yang udah siap rilis lah istilahnya kayak gitu. Ini yang pertama ada black box ya udah kalian tahu sih gimana. Jadi black box itu adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Jadi secara nggak langsung metode black box itu kalian akan langsung uji si produknya secara langsung. Jadi kalian nyoba kayak as user gitu. Sekalian nemuin masalahnya di mana tanpa harus ngecek codingannya kayak gitu. Yang kedua white box. Kalau white box itu dia ngujinya dari struktur internal dan kode dari perangkat lunak gitu. Terus dan white box. Jadi dia nguji dari sisi produknya langsung atau dari sisi tampilannya langsung sama dari sisi backend atau dari kodenya gitu. Terus unit testing, unit pengujian software yang menguji suatu unit program yang fokusnya pada pengujian unit yang terkecil pada perangkat lunak. Jadi kalau unit testing itu ngujinya kayak per item gitu, kayak bagian kecil tuh beneran cek satu-satu. Bedanya sama black box, kalau black box kan bisa aja satu sprint kalian yang ngecek keseluruhan. Kalau unit tour itu kalian bener-bener cek satu-satu gitu. Terus integration testing itu adalah pengujian dari hasil penggabungan unit-unit yang ada dalam software, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Jadi kalian ngecek integrasi dari sistem itu kalian cek sih. Jadi integration testing itu lebih mengecek gimana hubungan dari kalian buat, apakah hubungannya dari A ke B itu udah bener-bener nyambung atau enggak kayak gitu. Oke, terus ini untuk pengujian dari sisi UI UX. Jadi tujuan pengujian dari UI UX ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi atau produk memiliki tampilan yang menarik, fungsional, dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi sebelum desain implementasikan itu sebaiknya dites dulu dari sisi tampilannya tuh udah sesuai atau belum, apakah sudah memenuhi standar dari experience pengguna atau belum, ataukah sudah sesuai sama flow atau belum. Itu meminimalisir kesalahan saat si desain itu diimplementasikan dalam kode. Nah, pengujian UI UX ini ada beberapa contoh. Yang pertama yang seperti kita tahu itu ada usability test UT. Jadi kalau UT ini tuh melibatkan secara langsung pengguna yang menggunakan aplikasi dan memberikan umpan balik tentang kemudahan penggunaan efisiensi dan kepuasan gitu. Nah, kalau UT itu kayak kalian masukin atau mempresentasikan desain kalian langsung ke target penggunanya. Terus dari situ nanti kalian minta feedback kira-kira dari desainnya itu tampilannya sudah sesuai atau belum, terus button-button yang dipakai itu udah cocok atau belum, flow-nya gitu. Jadi kalian langsung berinteraksi gitu. Terus habis itu ada heuristic evaluation. Nah, kalau heuristic ini lebih ke penilaian UI UX-nya itu diberikan oleh seorang pakar. Nah, biasanya seorang pakar itu akan menguji desain kalian berdasarkan kriterianya. Ada kayak konsisten desainnya gimana, kejelasan pesannya gimana, kegunaannya gimana, dan aksesibilitasnya gimana, kayak gitu. Jadi kalau UT itu langsung ke target pengguna, kalau heuristik itu kalian kayak tanya ke pakar gitu. Misal kalian itu the e-government kan, jadi kalian misal heuristic evaluation langsung ke pemerintahnya yang kalian tuju itu. Jadi kalian tanya pakarnya, kalau misal dibuat kayak gini kayak gimana Pak, kayak gitu. Kalau kecepatan bilang ya, kecepatan nggak? Aman, Mbak.
Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Yang kedua ada A or B testing atau A/B testing. Jadi kalau A/B testing ini tuh biasanya kalian menguji dua versi antar muka dan kalian itu tanya ke pengguna kira-kira dari desain A sama desain B itu lebih efektif yang mana gitu. Jadi kalian buat dua versi gitu. Terus ada prototype testing. Jadi kalau prototype testing itu sebenarnya mirip-mirip sama UT sih. Cuma kalau kalau prototype itu bisa dari desainnya aja tanpa ada flow-nya. Kalau UT itu kan kalian harus nunjukin flow-nya ya. Kalau di prototype mungkin bisa cukup sampai desainnya aja sih gitu. Terus ada accessibility testing. Kalau accessibility testing itu dia lebih mengecek atau mentesting dari accessibility dari si produknya. Jadi untuk accessibility testing ini tuh memastikan bahwa antar muka dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh semua orang. Dan pengujian ini tuh dibantu perangkat keras kayak keyboard terus dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke ngecek kayak kira-kira produk kalian itu udah bisa mudah digunakan atau enggak gitu, atau aksesnya itu mudah atau enggak. Nah ini FYI aja, jadi di testing itu yang dites itu nggak cuma produk secara softwarenya aja, tapi ada testing untuk hardware ya biasanya itu diimplementasikan ke IoT. Nah di IoT itu ada beberapa testing. Yang pertama ada pengujian koneksi dan komunikasi. Jadi di IoT itu dia kan karena nyambung ke internet, jadi ada pengujian untuk koneksi dan komunikasi. Nah, tujuannya ini untuk menguji apakah perangkat itu bisa terhubung sama perangkat koneksinya kayak WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRa dan lain-lain. Nah, terus habis itu pengujian daya. Pengujian daya ini tuh untuk menguji penggunaan daya atau kebutuhan energi yang digunakan oleh IoT. Jadi IoT itu biasanya dia nyambung ke listrik atau kadang dia pakai baterai. Nah, itu kalian IoT-nya tuh diuji kira-kira berapa banyak energi yang dipakai atau seberapa awet sebuah hardware itu bisa nyala dengan baterai kapasitas A kayak gitu. Terus habis itu pengujian keandalan dan ketahanan. Jadi karena hardware itu bentuknya perangkat keras, ya bener sih namanya juga hardware. Jadi karena hardware itu dia bentuk fisik, jadi harus diuji kira-kira dia itu tahan berapa lama dalam cuaca panas. Misal dia tahan lama, misal dia jatuh dari ketinggian berapa kira-kira pecah atau enggak. Jadi itu harus diuji. Terus habis itu pengujian keamanan. Jadi kan biasanya IoT itu nyambung ke banyak data kan, atau IoT itu dipakai oleh banyak orang terus ditempatkan di luar kayak gitu. Jadi pengujian keamanan itu berfungsi untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan yang mungkin terjadi oleh pihak yang tidak sah gitu, atau dari pihak-pihak yang nggak terkait sama IoT-nya gitu. Terus pengujian kompatibilitas yaitu pengujian perangkat dengan perangkat lain seperti infrastruktur jaringan dan platform perangkat lunak yang berbeda. Jadi diuji dari sisi dia integrasi ke jaringan atau ke perangkat yang nyambung ke IoT-nya gitu. Terus pengujian keselamatan yaitu pengujian untuk memastikan perangkat mematuhi standar keselamatan dan tidak menimbulkan risiko saat digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi misal ini IoT-nya mudah terbakar atau enggak, atau misal ini IoT-nya perlu diamanin kayak gimana, atau kalau ditaruh di luar tuh perlu kunci atau enggak, itu perlu diuji kira-kira kuncinya ini aman atau enggak kayak gitu. Nah, udah mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan atau mau sharing project atau sharing hal-hal lain juga boleh. Oke, mungkin apa Liger? Makanya tadi itu kalau nggak salah itu
regression itu kan kalau di data science setidaknya itu kan untuk memprediksi sebuah value. Nah, ini kalau di dalam testing maksudnya gimana tuh Mbak? Regression testing apa dia tuh memprediksi kira-kira testingnya gagal atau benar gitu Mbak? Ini kah integration testing? Bukan regression testing kalau nggak salah. Ada regression kok. Suaranya agak putus-putus di aku. Bisa minta regression testing. Wait. Tadi set berapa ya? Regression testing, wait. Ada di set mana ya, Ligar? Di awal pokoknya tadi aku juga nggak lihat. Bentar. Mungkin Kanisa inget nggak ada di sebelah mana? Kok aku nggak ketemu ya? Wait. Ini kah bukan Halo, ini ya? halo. Bukan Nggak integration ada, Kak. testing. Aku cari pun nggak ada. Adanya tuh integration testing, bukan Iya, nggak salah regression. baca kali, Gar. Ya, perasaan aku baca udah berkali-kali loh sampai search aku. Ada deh kayaknya. Tadi waktunya Mbak Nisa yang yang ngerjain kalau nggak salah. Masa salah baca aku ya? Bentar. Berarti slide-ku, Kak. Slide 1 sampai berapa tuh? Coba aku cek juga ya. Oh, uji regresi ini kah? Ya, benar-benar. Aku nyarinya regression testing soalnya. Oh, uji regresi. Gimana tadi pertanyaannya, Ligar? Boleh diulang nggak? Ya, mungkin bisa dijelasin ya, Mbak. Itu maksudnya uji regresi itu gimana ya? Soalnya aku pahamnya uji regresi itu kalau kita prediksi data, nah itu bisa menggunakan regresi berdasarkan variabel X dan Y. Nah, ini di testing kira-kira emang bisa dipakai kayak gitu atau mungkin referring to beda hal gitu, Mbak? Gimana Kak Esther, mau jawab duluan atau aku? Ini sesuai sama literasi yang aku baca sih. Sebenarnya aku juga baru baca-baca juga. Kalau sesuai sumber yang aku baca sekarang, uji regresi itu adalah jenis penguji perangkat lunak untuk mengonfirmasi apakah program atau perubahan kode itu berdampak buruk atau enggak ke suatu fitur. Jadi misal ada update gitu ya. Biasanya kalau di real project, jadi misal ada klien yang minta adjustment fitur baru atau adjustment tampilan baru. Nah, itu kira-kira yang kode yang kalian buat itu berdampak besar atau enggak sih di program awal yang kalian buat, kayak gitu sih. Dari literasi aku baca kayak gitu. Mungkin dari Kanisa ada yang mau nambahin? Iya sih, benar ya, apa yang dijelaskan sama Kak Esther. Jadi misal tuh kayak setelah bugnya itu diperbaiki, maka tuh si tester tuh kan akan melakukan uji regresi untuk memastikan bahwa perbaikannya itu tidak memengaruhi fungsi lain dari perangkat lunaknya itu sendiri. Seperti itu, Ligar. Gimana, paham nggak? Enggak sih Mbak, enggak terlalu paham. Soalnya aku masih enggak bisa paham kenapa kok dinamakan kayak uji regresi gitu. Nah itu regresinya dari mana gitu. Setahu aku kalau regresi itu pasti kayak semacam algoritma gitu kan Mbak. Nah iya, Oh ya, kayak si iya. regression linear kayak gitu-gitu ya.
ini sih mungkin Nigar, kan uji regresi itu berhubungan sama kode atau logik atau logaritma yang kamu buat. Nah, jadi itu uji regresi itu kayak sebagai tester kamu tuh memastikan kalau misal ada perubahan di sistemmu atau kode baru itu dia berdampak ke sistemmu gimana, apakah dampaknya besar atau enggak. Misal di sistemmu itu awalnya fiturnya itu cuma ngirim, terus tiba-tiba ditambah fitur untuk konfirmasi pengambilan barang. Nah, itu kira-kira dari pengambilan barang sama pengiriman itu dia berdampak atau enggak kayak gitu, ataukah saling bersinggungan atau enggak, itu sih ngecek kayak gitu sih. Oke sih Mbak, kalau yang aku baca tadi itu kayak semacam apa ya, testing iterasi gitu ya Mbak. Jadi kayak eh, version yang lama terus dicek, ada version baru, diiterasi lagi, dicek lagi, ada version baru lagi, di akhirnya dicek lagi gitu kan ya Mbak. Betul betul. Jadi kalau misal jadi tester itu nggak cuma ngecek. Jadi misal sprint 1 selesai, terus di sprint 2 kalian nggak ngecek sprint 1 tuh jangan. Jadi kalau misal sprint 2 selesai, kalian ngeceknya itu dari awal, semuanya dicek. Kira-kira dari sprint 2 yang udah ditambahin itu berpengaruh nggak ke sprint 1. Siapa tahu habis sprint 2 ditambahin ada bug lagi. Kalau kalian nggak cek kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain nggak? Mau tanya-tanya soal di luar project juga nggak apa-apa. Mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Gimana mungkin dari teman-teman yang kelas A, mungkin kalau semisal nggak ada pertanyaan, kita tunjuk satu boleh nggak, Kak? Boleh-boleh. Gantian kita yang nanya ya. Oke, mungkin aku mau nunjuk tester dari kelompoknya Fatima Azaro. Kelompoknya Fatima Azaro, testernya siapa? Saya Mbak. Oke, dari kan kamu tester, terus kamu udah nyoba tester dan kan pastinya. Mungkin kamu bisa jelasin nggak kayak flow atau alur kamu ngetesting itu kayak gimana, terus metode yang kamu pakai itu apa, terus kenapa? Oh, jadi gini Mbak. Saya pakai metode testing black box sama usability testing. Nah, yang di black box ini saya menguji langsung di webnya gitu Mbak, yang sudah jadi gitu, apakah ngecek satu-satu. Jadi di STP itu aku gini, kalau ngeceknya 10 kali, kalau misalkan ada salah satu bug atau nggak berhasil gitu, sistem itu dikatakan gagal gitu. Terus ada lagi aku pakai metode testing usability testing. Nah, usability testing ini aku ngetesting ke usernya. Maksudnya langsung ke apa ya, audiens gitu Mbak. Jadi ditanyain apakah selama ini sih pertanyaannya cuma satu, jadi belum ditambahin, cuman apakah fiturnya apakah kamu menjalankan fitur ini merasa kesulitan apa enggak gitu, diberi angka 1 sampai 5 gitu ya. Terus diberikan alasannya gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan usability testingnya itu langsung ke webnya juga. Jadi usernya langsung ngakses webnya gitu. Terima kasih Mbak. Oke, kamu UT-nya wawancara atau pakai tools?
Aku pakai tools Mbak, pakai Gform. Terus usernya nilainya dari Gform-nya kamu masukin gambar atau gimana? Jadi usernya itu langsung akses webnya Mbak. Jadi webnya itu udah di hosting sama programmernya. Akses langsung webnya. Jadi biarkan user itu mengerjakan task sesuai yang dituliskan di Gform-nya. Gitu. Jadi usernya langsung nyoba sendiri. Oke, mungkin aku mau kasih sedikit masukan sih. Buat pertanyaan ya, mungkin buat pertanyaan. Mungkin tadi cuma kakak ngukur gimana kepuasan. Jadi di UT itu ada beberapa komponen yang harus dinilai. Pertama dari sisi user experience, yang kedua dari tampilannya. Jadi sebenarnya kalau UT itu ada tahapannya kayak mau pakai wawancara ya. Kalau tahapannya itu kalian pengenalan websitenya, terus habis itu pertanyaannya yang dikasih tahu sama Bagus, terus habis itu kalian jelasin dari website kalian itu sebenarnya website apa, terus fiturnya apa. Nah, habis kalian jelasin, itu kalian suruh user coba lagi. Kira-kira setelah kalian jelasin itu dari sisi kepuasannya atau dari sisi kemudahannya itu meningkat atau enggak. Nah, setelah itu kalian kasih pertanyaan kayak fiturnya itu udah sesuai atau belum sama flow-nya itu sudah enak atau belum, terus tampilannya gimana, terus misal buttonnya itu ada yang kurang atau enggak, jadi bener-bener dinilai kayak gitu sih biasanya. Itu masukan aja, karena kalau semisal kalian nyuruh user satu, kalau modelnya kayak gitu kalian nyuruh user satu kali coba terus dikasih pertanyaan, itu pasti jawabannya akan beda kalau semisal user coba terus habis itu kalian kasih penjelasan terus coba lagi. Itu mungkin bisa membantu buat kalian nganalisis jawabannya biar gak terlalu luas juga gitu. Jadi kalian bikin per poin gitu pertanyaannya. Oh, gitu ya Mbak. Oke, makasih Mbak saran-sarannya. Halo, gimana Kak? Kita udahin kah kelasnya? 1 jam belum lewat sih. Tunjuk satu lagi anak, boleh nggak Kak? Boleh. Buat nge-review Boleh. project, kan ini kan belum nge-review project. Boleh. Oke. Aku mau nunjuk siapa ya? Andri Puspita Dewi, boleh nggak? Karena tadi telat. Ada nggak Andri Puspita Dewi? Mungkin teman-temannya, kelompoknya. Gimana guys? Oke, siap. Iya, boleh. Mungkin ini ya, Andri Puspita Dewi ini sebagai apa role-nya? Aku di kelompok jadi SA, Mbak. Oh, SA. Kelompok berapa? Kelompok A9, Mbak. A9, oke. Semua teman-temannya join kan ya? Mungkin ini ya, buat kelompok A9 bisa menyampaikan progresnya tuh sampai mana. Terus ini kan juga terkait testing, mungkin juga bisa saya screen dokumennya. SPP, STR, kayak gitu. Aku tunggu ya. Mbak tunggu sebentar ya, Mbak.
Boleh mungkin ini ya sambil nunggu teman-temannya seskran atau bagaimana, aku boleh nanya-nanya nggak ke kelompok A9 biar gak sepi, atau membutuhkan waktu buat ini seskrim Iya, gimana? nggak apa-apa kalau mau tanya-tanya, Mbak. Oke, Dinda ini sebagai PM. Iya, Mbak. Gimana Din, progresmu sejauh ini? Sekarang sedang sama seperti teman-teman yang lain mengerjakan sprint 3 atau sprint yang terakhirnya, Mbak. Terus ada kendala nggak buat pengerjaannya? Untuk saat ini masih belum ada sih, Mbak. Oke, aku tunggu ya seskrimnya. Oke. Jadi mungkin silahkan untuk tester A9. Ke dokumen STP STR-nya deh. Ini atas dulu dah. Untuk buat ngetestingnya ini sesuai di ini nggak? Sesuai jadwal yang digancap nggak? Untuk waktunya sendiri sudah sesuai, Mbak. Oke, agak scroll dikit-dikit ke bawah. Kejar-kejar yang mana, Jar? Aku mau nanya ini. Tadi di situ kan ada juga kayak usability testing nggak sih? Terus itu di bawah. Aku mau tanya dulu kenapa kalian menggunakan metode black box terus sama usability testing ini? Jadi kelompok kami ini menggunakan metode testing black box dan juga usability. Jadi kalau dari black box itu kami akan menguji dari segi fungsionalitas pada tombol-tombol di setiap fitur dan memastikan kalau fitur tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Lalu kita menggunakan usability testing yang mana tujuannya untuk menguji atau mengevaluasi dari segi user experience atau pengalaman pengguna pada interface di website kami. Mungkin seperti itu. Oke. Buat pembuatan STP sama STR udah sampai mana? Untuk STP sama STR-nya sudah sampai sprint 2, terus yang STP di sprint 3 juga sudah. Mau lihat bagian STP yang sprint 3 boleh nggak? Sebentar. Oh berarti ini juga ya dalam melakukan testing juga sempat beberapa ada gagal. Terus sekarang gimana, yang gagal-gagal itu udah keperbaiki atau belum? Untuk yang gagal sendiri masih belum diperbaiki, Kak. Terus berarti sampai sekarang juga ini belum ada progres buat beberapa testing yang gagal. Mungkin sudah dikerjakan sama programmer tapi belum diupdate di STR. Oke. Berarti juga belum dilakukan testing ya? Yang Kalau yang bagian sprint 3 gagal-gagal. belum. Oke. Terus buat
Dokumennya udah ke ACC belum? Sama pembimbingnya. Untuk yang sprint 1 sama sprint 2 sudah, dan yang sprint 3 yang STP-nya sudah di ACC, Mbak. Yang sprint 3 mana STP-nya? Berarti ini ya, tinggal dikit kan ya. Oke. Iya, tinggal yang STR yang sprint 3. Oke, mantep. Good job. Terus aku juga mau ingetin buat teman-teman, mungkin buat beberapa yang belum dokumennya segera dilengkapi ya guys ya. Terus buat kelompok progresnya A9 juga udah lumayan bagus, aku apresiasi. Bentar lagi juga UAS, jadi buat teman-teman sekiranya masih ada permasalahan atau kendala, mungkin juga bisa didiskusikan bareng asprak teman-teman. Terus itu aja sih buat aku. Mungkin Kak Esther ada tambahan nggak Kak? Dari aku cukup sih, mungkin nggak cuma dari kelompoknya Muza aja ya, mungkin dari teman-teman karena ini udah minggu ke-12, terus kebetulan hari ini juga kelas terakhir, jadi bisa dikejar ya, mungkin kurang dari sebulan itu udah UAS. Dan jangan lupa kalau UASnya itu ke Kasprak dulu baru ke dosa, jadi bisa dikejar ya yang belum-belum. Oke, mungkin bisa ditutup dari kelompoknya Muza buat presentasinya. Baik, mungkin sekian dari kelompok A9. Terima kasih atas feedbacknya kakak-kakak. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau misal udah nggak ada yang ditanya, bisa absen aja ya Kak? Absen sama Iya feedback. ya, Bu. Oke, aku kirim absen sama feedbacknya ya. Mungkin buat absennya aku tunggu sampai jam 8 lebih 5. Terus sambil nunggu absen, mungkin aku sama Kanisa izin tutup. Udah aman kan? Nggak ada apa mau ada yang ditanyain? Muhammad Afif ini nih berapa? Tadi yang presentasi sama Dinda. Dinda, kalau Dinda ini berapa? Kelompoknya kelompok A berapa deh? Kan satu kelompok sih harusnya. Iya, satu kelompok sih. Kelompok berapa guys? Kelompok 9. Kelompok Oke. A9. Kenapa Dini? Semangat ya guys, mendekati minggu-minggu UAS. Oke, mungkin kalau semisal udah nggak ada yang ditanyain, mungkin aku izin tutup dari Kanisa ya sama sekalian. Mungkin ini adalah kelas terakhir untuk kelas PPL. Makasih buat partisipasinya buat kelas A. Mungkin aku mewakili juga dari teman-teman Asprak semuanya. Dari teman-teman Asprak semuanya, mohon maaf kalau selama kita ngajar satu semester ada kesalahan dan dalam mengajar maupun membimbing. Semangat teman-teman. Mungkin dari Kanisa buat closing ada tambahan kata-kata perpisahan, Anjay. Mungkin aku juga minta maaf ya kalau misalnya dalam 2 minggu terakhir ini penjelasanku, terus penjelasannya Kak Esther kurang atau gimana. Kalau ada salah juga mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terus semangat buat semuanya karena dikit lagi akan UAS. Oke, udah itu aja sih Kak dari aku. Oke, makasih Kanisa. Aku tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.